Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Berry Amans. Oke guys, pada kali ini gue mau sedikit berbagi pengalaman kerja gua selama di Sihlin Taiwan Street Snacks. Ya biarpun namanya agak Chinese, sebenarnya ini makanan halal sih, makanan yang udah diakui oleh MUI dan ada label logo halal juga. Dan khususnya untuk kota-kota metropolitan, makanan ini sangat sudah tidak asing lagi ya, khususnya untuk kaum-kaum milenial, karena memang pasar yang pengen diambil oleh Sihlin ini memang pasar-pasar milenial sih, umur-umur 30 tahun ke bawah gitu sih. Memang target pasarnya mereka seperti itu. Dulu gue selama di Sihlin itu gue jabatan gue tuh sebagai LSM atau kepanjangannya Local Store Marketing. Gue itu bertanggung jawab terhadap semua Sihlin yang ada di Indonesia yang under management. Maksudnya yang dikelola langsung oleh Sihlin Pusat gitu ya. Itu kurang lebih kalau gua nggak salah itu kuantitinya sekitar 30 outlet sih, hampir tersebar di seluruh mall yang ada di Indonesia, yang ada di kota-kota besar gitu. Surabaya, Jogja, Jakarta, pasti Bandung, kota-kota besar lah pokoknya itu pasti ada yang namanya Sihlin Taiwan Street Snacks di mall-mallnya. Tapi ada satu Sihlin itu yang nggak ada di mall. Nah ini melawan kodratnya sebenarnya. Jadi ada lokasinya itu adanya di Binus Syahdan. Nah, depannya itu depan kampus itu ada namanya Sihlin Taiwan Street Snacks. Itu yang setahu gue sih satu-satunya Sihlin yang di luar mall, setahu gue gitu. Sekali lagi niat gue ingin berbagi pengalaman ini nggak ada niat untuk menjelekkan ex perusahaan gue ya, karena sekali lagi prinsip gue, biarpun tempat gue bekerja itu nggak bisa membuat gue menjadi kaya raya, setidaknya bisa membantu gue untuk menyambung hidup, bisa buat gue makan, bayar kredit, ngajak makan pacar gue dulu ya, sekarang udah nikah ya, gitu gitulah. Intinya gue nggak ada niat sedikit pun untuk menjelekan ex perusahaan gue cuma pengen sedikit berbagi pengalaman kerja aja sih. Poin utama gue lebih ke situ. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari kerja dan dapat selebaran lowongan kerja di Sihlin, nah mungkin ini sebagai patokan teman-teman mau melanjutkan sebagai karyawannya atau enggak. Lebih ke situ sih gue. Ini lebih ke roles kerja sih, lebih ke roles kerjanya. Eh, Ngomong-ngomong, lu pada tahu nggak sih Silin ini? Silin ini makanan fast food sih dia. Dia makanan cepat saji. Mungkin kalau di Taiwan itu ini makanan kayak kaki lima, lebih kayak gorengan lah kalau di Indonesia gitu. Jadi lu bisa nemuin Silin ini kalau di Taiwan itu pinggir-pinggiran kaki lima itu banyak yang jualan kayak gini gitu. Mungkin hanya di Indonesia aja yang dibuat lebih eksklusif, masuk mall gitu-gitu. Kalau di Taiwan ya makanan kaki lima biasa-biasa aja gitu. Jadi filet chicken, nah itu digoreng terus ditepungin terus dipotong-potong gitu. Dan mecinnya banyak, jujur itu yang bikin dia enak. Jujur, lu kalau lu nggak tahu Silin ini, wah lu sayang banget sih, apalagi lu anak milenial ya, karena ini memang ya makanan milenial banget lah. Dan kalau nggak berarti lu jarang banget ke mall kali. Awal gua masuk kerja di Sihlin itu gue dapat info dari Jobstreet, layanan loker online. Terus gua langsung ngelamar sih, langsung gua sign lamaran kerja gue di sono. Terus kurang lebih 3 hari itu gue direspon sama HRD-nya si Sihlin gitu. Dulu kantornya itu di Kompleks Toho di Pik Jakarta Utara. Sekarang sih gue denger udah pindah. Itu karena dia tuh dulu kantor itu kantor sementara, karena memang kantor sebenarnya itu lagi direnovasi. Jadi gue kemarin ngelamar itu di situ. Dulu gue di interviewnya sama namanya Ibu Erika. Nah, Erika ini sekarang sih udah resign. Sudah resign sih dia. Terus biasalah interview gue itu dulu penjumlahan angka dengan waktu-waktu terbatas gitu. Terus pembaca kepribadian, ngejawab pertanyaan-pertanyaan, biasalah gitu. Terus menceritakan pengalaman kerja gua gitu-gitu. Terus kurang lebih 3 hari kemudian itu gua disuruh ketemu sama user, karena gue yakin interview itu nggak cuma gue doang gitu. Pasti ada beberapa orang sebelumnya. Nah, mungkin gua termasuk beruntung sih, karena agak agak cepat gitu prosesnya. Terus gue 3 hari kemudian gue ketemu sama usernya. Usernya ini adalah manajer marketing. Namanya Pak Billy.
kayaknya sementara ini sampai sekarang sih dia masih menjabat sebagai manajer marketingnya di Sihlin sih, setahu gue begitu. Dan orangnya asik, baik. Ya menurut gue selama gue kerja, salah satu yang baik, yang terbaik, ya baik dalam arti sifatnya ya. Ya Pak Billy ini masuk 5 besar lah. Setelah gue ketemu sama Pak Billy ini, biasa gue di interview yang sama, tapi nggak ada psikotes lagi. Di sini gue langsung interview pengalaman kerja gue, terus gue minta gaji berapa. Gue di sini sekali lagi mau ngebahas gaji, gue nggak mau menyebut nominal ya, karena standar gede kecilnya itu kan tergantung kita ya, tergantung kita. Gue dulu misalnya nih gue minta, misal ya nih, gue minta 5. Nah, permintaan 5-nya gue ini diakomodir oleh perusahaan Sihlin. Jadi gue ya oke sih, fine-fine aja. Jadi apa yang gue request ya itu yang dikasih juga sama Pak Bilinya gitu. Gue dulu waktu awal-awal gue tuh dikasih tugas untuk mereview Sihlin yang ada di Gandaria, depannya Lotte Mart. Gue disuruh mereview apa aja dari sisi marketingnya yang perlu gue perbaiki, yang perlu gue support supaya salesnya lebih baik. Lebih ke situ sih tujuannya. Jadi gua tuh terus nanti ya kurang lebih analisis SWOT lah gitu, analisis SWOT. Setelah itu gue disuruh bikin PowerPoint, terus gue presentasi ke Pak Billy. Dan menurut gue pekerjaan yang gue lakuin di Silin ini nggak terlalu berat-berat banget sih, masih standar lah ya. Biarpun kesannya itu gue mengelola 30 outlet, cuma kalau dijalanin tuh sebenarnya nggak berat gitu. Karena tugasnya itu terjob desk dengan baik banget. Misalnya nih, gue masuk jam 9 sampai jam 12 itu gue ngerjain data. Data itu yang diminta oleh Pak Billy. Dan itu datanya sudah ada di sistem gitu. Jadi program marketing apa nih? Nah itu yang gue source, gue ambil, gue report ke Pak Billy. Dan itu selalu seperti itu sih datanya, jadi nggak berubah-ubah, jadi gampang. Terus setelah jam 12 itu gue kunjungan ke outlet. Kunjungan gue ke outlet ini adalah untuk memastikan bahwa program yang dijalanin oleh marketing ini berjalan dengan baik. Nah, kalau ada yang nggak berjalan dengan baik, nah itu gue report, ada grup gue, grup WA, nah itu gue report, gue kasih masukan ke area manajernya atau supervisor outletnya. Supervisor outlet itu kalau di Sihlin ini yang mengelola sekitar 8, 10 atau berapa outlet. Terus marketing di Sihlin ini nggak seperti marketing yang lu tahu secara garis besar selama ini ya. Mungkin lu denger marketing itu menjual produk lah, nawarin produk lah gitu-gitu. Sebenarnya marketing itu bukan begitu job desk-nya ya. Selama gue kuliah juga tugasnya bukan seperti itu, bukan menjual produk seperti itu. Lebih ke menganalisis pasar dan menganalisis produk. Lebih ke situ sih tugasnya. Dan tugas gue di Sihlin itu ya memang seperti itu gitu. Gue punya program promo. Nah, gue aplikasiin di operasional, gue share ke supervisor areanya. Gue memastikan program itu berjalan dan gue memastikan kalau promo itu berjalan dengan baik, entah itu di outletnya ataupun dikonsumsi oleh si customernya. Kalau yang jual-jual produk di jalan itu sih menurut gue bukan marketing ya, itu lebih ke sales sih, lebih ke sales produk lah gitu. Dia menawarkan produk-produk. Cuma biar lebih keren aja namanya jadi marketing. Tugas-tugas gue itu dulu yang pertama itu yang tadi seperti yang gue jelasin, gue membuat promo yang cocok untuk outletnya. Jadi ada promo program nasional, ada promo yang local store. Jadi melihat pasarnya si outlet itu sendiri. Nah itu yang gue programin, gue kasih masukan ke Pak Billy. Ntar Pak Billy yang memutuskan berjalan atau tidaknya promo tersebut. Terus yang kedua itu gue mengajak kerjasama brand lain. Nah itu juga gue bisa, misalkan gue ngajak kerjasamanya sama Mallpick. Nah gue ngajak kerjasama sama mereka. Terus mereka kasih support gue berapa persen untuk program pembelian produk di Sihlin, gitu-gitu. Gue juga bisa melakukan kerjasama ke pihak ketiga. Terus kunjungan ke semua outlet, baik itu di area Jabodetabek ataupun area Jogja, Surabaya, gitu-gitu, Bandung, itu juga gue sudah pernah ke sono jalan-jalan untuk ngontrol gerai. Apakah program promo yang gue bikin itu berjalan di operasional gitu sih. Memang terkesan kadang kita sering bertolak belakang ya, karena menurut mereka itu udah gue jalanin kok gitu dari sisi operasional. Dan setelah gue cek, nggak berjalan. Memang kita agak sedikit sikut-sikutan dalam hal pekerjaan. Cuma itu hanya sekedar pekerjaan aja sih, nggak kebawa ke kehidupan pribadi tuh janganlah. Dan gue juga punya tim desain ya. Jadi gue tuh ada local store marketing 2 orang.
Gue sama Aulia, namanya Aulia ini senior gue, tapi kan sebelum gue resign, dia resign duluan. Terus ada juga tim desain. Tim desain ini Rul sama Cici, gue lupa namanya, Cici Mary. Nah, jadi gue setiap kali gue ada program itu gue sharing sama si tim desain. Jadi mereka nanti yang menggambarkan apa yang ada di ide gue tuh ke dalam bentuk desain. Terus gue juga bertanggung jawab terhadap fisik barang marketing. Nah, marketing ini punya fisik barang, entah itu media promosinya ataupun alat-alat promosinya. Nah, itu menjadi stok gue secara sistem. Nah, barang keluar masuknya itu gue yang bertanggung jawab terhadap fisiknya itu gue, dan kantornya itu dulu adanya di mana gitu gue lupa. Cuma bukan di komplek Tohonya, ada di belakang lagi, itu gudang yang terpisah. Gue bertanggung jawab terhadap fisik barang gue, antara fisik dan sistem itu harus connect. Ya kurang lebih sama dengan perusahaan-perusahaan lain lah gitu. Jadi gue punya stok sendiri juga. Gue juga bertanggung jawab terhadap relationship ke pihak-pihak mall. Gue mencari media promosi yang gratis gitu. Misalkan di mall-mall itu kan ada tuh di lift, ada media promosi ataupun di toilet ataupun di tangga ataupun di dinding-dinding. Nah itu gue juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan mereka ini gitu. Mereka ini punya buku program terbaru apa gitu-gitu sih. Terus info terbaru apa yang ada di mall. Nah, itu juga gue sering ikut meeting dengan TR-TR-nya mall gitu-gitu sih. Jadi gue harus menjaga relationship yang baik terhadap pihak mall, yaitu tempat Silin itu berada. Selanjutnya gue juga setiap Senin itu gue merekap data seperti yang gue jelasin sebelumnya. Itu gue ngerekap data untuk bahan meetingnya Pak Billy gitu. Jadi meetingnya para manajer itu datanya gue yang nyiapin dulu gitu. Gue sama Aulia sih ganti-gantian, cuma mungkin sebelum gue datang itu yang ngerjain si Aulia, dan setelah gue datang, nah gue yang ngerjain secara data gitu. Program yang lagi berjalan promonya apa, nah itu gue tarik terus total penjualan per outletnya berapa, terus penjualan add-ons berapa, penjualan Gojek dan Grab itu berapa. Nah itu menjadi bahan meetingnya si Pak Billy. Dan nih gue juga bertanggung jawab terhadap promo yang gue buat nih. Jadi gue bertanggung jawab, oke lah kalau sukses sih gue merem ya. Cuma kalau gagal nih, nah gue harus mereview dan bertanggung jawab terhadap Pak Billy. Apa yang kurang berjalan, apa yang tidak berjalan di lapangan, atau memang programnya tidak cocok dengan areanya yang berbeda-beda itu, atau seperti apa. Nah ini gue wajib report ke Pak Billy sih. Jadi intinya gue membuat sebuah promo, dan gue bertanggung jawab terhadap promo tersebut, dan itu wajar sih, wajar banget. Terus tugas gue adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan gue ke manajer gue. Jadi gue selalu report ke manajer gue pekerjaan apa yang akan gue kerjain di periode 1 minggu ke depan ataupun 1 minggu ke belakang. Nah itu gue selalu report ke manajer gue gitu. Terus gue mau sedikit membahas soal divisi operasional, divisi yang bekerja sama gue di lapangan ya. Jadi divisi operasional ini dikepalai oleh manajernya namanya Pak Jeffrey. Sekarang yang gue dengar sih dia juga udah resign. Jadi yang gue tahu ini gaji untuk UMP Jakarta itu yang gue tahu sih berlaku untuk leader ke atas gitu. Cuma kalau untuk staff bawah sih ya di zaman gue di tahun 2017 sampai 2019 yang gue tahu sekitar 2,9 sampai 3 jutaan lah gitu. Kalau lu menjadi leader, nah itu lu baru mendapatkan UMR gajinya. Terus mereka juga dapat catering free dari Silin, nah, entah di outlet ya, di semua outlet itu mendapatkan makanan free. Terus mungkin lu kalau yang udah pernah ke Silin tuh ritme kerjanya sih simple ya sebenarnya. Mereka goreng produk, potong produk yang pakai gunting-gunting gitu. Ya sistem kerjanya begitu. Memang agak sedikit riskan karena mereka selalu berhadapan dengan minyak panas gitu. Dan itu menjadi concern operasional memang. Makanya mereka itu yang gue dengar sih mereka sempat punya ide untuk pakai sarung tangan anti minyak panas gitu sih mereka ada. Cuma memang kalau untuk kerja cepat itu memang agak sedikit mengganggu. Cuma untuk kebersihan mereka safety sih. Mereka sudah menjalankan keamanan pekerjaan yang baik kalau menurut gue di lapangan ya. Terus yang paling heboh itu mungkin untuk teman-teman yang sangat pecinta Silin itu kalau promo Silin yang paling ditunggu-tunggu itu adalah promo Silin ulang tahun. Ini gila-gilaan. Biasanya ini promonya tuh harganya tuh bebas. Lu bisa ngasih harga berapapun.
gitu. Ini gila nih. Jadi lu beli Sihlin tapi wajib satu orang satu ya. Kalau lu mau satu lagi ya lu ngantri ke belakang lagi gitu. Dan itu panjang banget nih antrian. Ntar gue mau sedikit berbagi dengan lu dengan video yang akan gue share nanti. Ini deh gue share aja langsung deh ini videonya. Tragedi promo Silin. Jadi harganya itu lu bayangin aja, lu beli Sihlin yang harganya 40 sampai 50 ribuan dan itu lu bisa dapat dengan harga sepuasnya gitu. Jadi lu bisa bayar 1.000, lu bisa bayar gope untuk dapat satu Sihlin dan itu gila-gilaan, ngantrinya juga panjang-panjang banget. Parah lah pokoknya. Terus ada lagi promo yang gila-gila juga, gila yang kedua sih ini. Jadi harganya itu 10 ribu. Ini nih berlaku hanya untuk chickennya aja ya, nggak untuk all product. Ini untuk produk best sellernya aja. Jadi itu satu potong itu harganya 10 ribu. Dan itu gokil bro, gokil banget, gila banget. Jadi itu gua harus stay di tempat itu untuk memastikan promo berjalan dengan baik, untuk memastikan antrian berjalan dengan baik, nggak ada kecot, nggak ada pertengkaran apapun. Kan tahu sendiri kalau orang Indonesia ngantri ada yang nyerobot, nah itu gue yang mengontrol hal-hal seperti itu sih. Gue mau ngelanjutin, misalkan nih lu keluar nih, lu resign tidak sesuai prosedur yang ada di Sihlin. Nah, gaji lu tidak akan dibayar. Biarpun lu kerjanya full nih 1 bulan, tapi lu keluar resign tidak berdasarkan prosedur, gaji lu tidak akan dibayar. Memang sih ini terdengar kejam ya. Cuma ini nggak nipu, jujur ini nggak nipu karena ini juga tertera di surat kontraknya. Makanya lo harus memperhatikan isi surat kontrak tersebut. Jangan mentang-mentang diterima, bahagia, senang, isi kontrak, tanda tangan aja, enggak. Ini memang tertera di kontrak kerja gitu. Dan untuk divisi operasional lagi, kalau gue sebagai orang office ya, gue nggak kalau kerja itu nggak ditahan ya kalau ijazah ya. Cuma kalau untuk divisi operasional yang gue tahu sih mereka ijazahnya ditahan ya. Kalau nggak ada ijazah mungkin bisa surat lahir ataupun surat nikah. Cuma pasti ada dokumen-dokumen pribadi lo yang ditahan oleh perusahaan sebagai penjamin kalau lo melakukan kesalahan-kesalahan apa mungkin di kemudian hari ya. Tapi berapa lamanya gue kurang paham sih. Cuma mereka ada penahanan ijazah di zaman gue ya. Cuma kalau sekarang gue kurang paham sih apakah masih ditahan atau enggak, gue juga kurang paham. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang lagi sekarang masih kerja di Silin mungkin bisa komen di bawah apa yang gue sampaikan ini mungkin ada yang kurang, ada yang sudah tidak berjalan seperti itu lagi loh gitu. Seperti zaman gua loh, ada perubahan-perubahan step by stepnya, ada perubahan, mungkin bisa share di kolom komentar. Terus satu lagi, gue di sini enaknya nih di orang office ini yang gua mengapresiasi lagi untuk pemiliknya, ownernya Silin yaitu Pak Janes. Pak Janes ini orangnya keren, baik banget. Jujur, gue selama kerja di Silin tuh gue sering banget diajak, bukan cuma gue sih, semua staff office itu sering banget diajak makan-makan. Dan makan-makannya nggak nanggung bro. Makan-makannya itu di mall, di hotel gitu. Jadi mungkin kalau sekali makan tuh kan makan sepuasnya ini. Jadi mungkin gue pernah denger tuh waktu gue lagi makan sama teman-teman office tuh, gue lupa di area mana, di daerah pusat itu saat semalam itu kita 64 juta bayarnya. Makan sepuasnya, itu nyampur sama orang-orang hotel tuh makannya. Memang makan sepuasnya. Terus yang lebih keren lagi nih, untuk orang yang sudah kerja setahun ke atas, ini dapat fasilitas dari perusahaan yaitu jalan-jalan ke luar negeri gitu. Dan cita-cita Pak Janes itu yang gue tahu dia pengen ngajak staffnya tuh jalan-jalan ke Amerika. Gue nggak tahu kendalanya apa ya, mungkin paspor, mungkin keamanan, mungkin apa, gue juga kurang paham. Tapi memang ini setiap tahun berjalan, mungkin selama pandemi ini sih yang nggak berjalan ya. Cuma sebelum masa pandemi itu memang setiap tahun semua divisi di office itu diajak jalan-jalan ke luar negeri. 30 orang jalan semua ke luar negeri. Keren bro. Ke Eropa,
ke Amerika, ke Asia, tapi enggak sih, yang gue tahu sih lebih ke Eropa ya, karena kemarin terakhir yang gue lihat update dari teman-teman gue yang masih kerja di Sihlin sampai saat ini, mereka jalan-jalan ke Belanda, ke Belgia, karena kan Eropa itu memang nggak kayak Indonesia gitu. Kalau pengen ke Palembang harus nyebrang laut, kalau pengen ke Surabaya harus jauh banget jaraknya. Kalau di Eropa kan nggak, mereka dibatasin sama daratan aja. Jadi lu naik bus sebentar jalan 5 kilo udah beda negara lagi. Jalan lagi berapa, mungkin naik subway atau busway udah beda negara lagi gitu. Jadi mereka memang ini, gua nggak tahu ya, mungkin karena Pak Janes ini orang Buddha ya, jadi dia memang memiliki kepercayaan kalau menyenangkan orang dengan memberi makanan itu akan kembali lagi ke dia, mungkin begitu sih gitu. Cuma gue lebih menyarankan 64 juta kalau dibagi mentahnya aja ke staff sih, kayak gue kayaknya enak sih. Dan perihal gaji ini sih sebenarnya menurut gue ya lumayan lah ya untuk teman-teman yang lagi nganggur ya. Menurut gue sih lumayan gede ya, karena lu dapat catering nasi, terus lu juga dapat uang yang lumayan. Menurut gue ya ini salah satu perusahaan yang recommended sih buat gue, buat lu mencari pengalaman kerja gitu. Dan Silin ini sering banget membuka lowongan kerja, entah itu di Jobstreet ataupun di web mereka, ataupun juga di selebaran-selebaran yang ada di outlet-outletnya. Tapi memang ini salah satu perusahaan yang patut lu coba juga untuk mencari pengalaman kerja ya, secara operasional ataupun secara office, karena lingkungannya itu asik. Lingkungan itu memang anak muda banget. Apalagi yang gue dengar itu di perusahaan yang baru ini mereka ada tempat gym, terus ada tempat untuk teman-teman milenial nongkrong. Jadi memang perusahaan yang terbaru ini memang Pak Janes mempersiapkannya untuk kaum milenial, untuk orang-orang yang tidak boring sambil kerja, itu nggak boring gitu. Dan seperti yang gue jelasin tadi, memang Pak Janes ini orangnya baik, top lah orangnya, dan orangnya juga nggak sombong, sumpah. Lalu ketemu di jalan asik aja gitu, orangnya asik, dan orang Medan sih dia. Dan ya kalau lo jadi orang sukses lo harus meniru yang namanya Pak Janes ini. Dan jujur apapun yang terjadi di Silin ini selama kurang lebih 2 tahun itu ya, gue 60-70%nya gue asik lah ya, gue seneng, gue dapat pengalaman kerja yang baik secara marketing. Gue tahu pekerjaan marketing yang baik seperti apa, job desk marketing seperti apa, dan itu menjadi pengalaman gue untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih baik secara pribadi dan lebih baik secara pengetahuan pekerjaan. Dan jujur pengalaman kerja gue yang ada di Silin juga, setiap kali gue interview di perusahaan lain, selalu gue bawa si job desk apa yang gue kerjain selama di Silin tersebut gitu. Pokoknya gue mau titip salam aja untuk teman-teman gue yang di lantai 5 dulu. Jujur gue agak-agak lupa namanya, yang gue tahu namanya yang satu rekan gue Aulia. Terus Aulia ini cowok. Terus yang kedua itu ada HRD namanya Pak Ismail, Pak Agung, terus Erika, terus Arif. Nah, ada Denny Kuadrat, terus Denny ini ada 2, Denny dan Denny. Terus yang ke selanjutnya itu ada Cia. Terus ada tim desain itu namanya Irwan, Mary. Nah, ada HRD satu lagi namanya Dian. Ini orang-orang asik banget, teman-teman gue nongkrong makan siang, teman-teman gue bercanda tentang segala hal, tentang perusahaan, pokoknya tentang semua hal kita bercandain. Salam kompak selalu untuk orang-orang itu dimanapun mereka berada. Salam sukses dan selalu berbahagia, selalu sehat juga untuk kalian semua dimanapun kalian berada ya. Oke guys, itulah sedikit cerita pengalaman gue selama gue kerja di Silin ya, di periode 2017 sampai 2019, kurang lebih 2 tahun. Untuk teman-teman yang juga kerja di Silin, bisa yang sekarang ataupun dulu ada poin-poin yang mungkin tidak sesuai apa yang gue omongin, bisa komen di bawah untuk menjelaskan, untuk meluruskan apa yang gue sampaikan sekarang. Dan gue sangat yakin perusahaan Silin ini akan selalu maju terus ke depannya. Karena apa? Karena ownernya orang yang sangat baik, dan menurut gue orang yang baik akan mendapatkan hal-hal baik juga dari Allah. Itu yang gue sangat sangat gue percayai banget. Jadi
berbuat baiklah supaya lu juga mendapatkan hal-hal baik. Oke guys, ikuti terus channel YouTube gua dengan konten-konten yang menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk channel gua dan isi kontennya juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.